Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim wasaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wasalisah yakhrujuna minad dunya biwairil iman. Sebuah hadis baginda Rasul bersabda. Hadis ini termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad dan kitab Irsyadul Ibad. Sayati zamanun ala ummati, sayati bakal teko, akan datang. Hadis yang redaksinya sayati itu menandakan zaman atau masa yang pasti suatu saat akan datang. Entah kita semua yang hidup sekarang menjumpai zaman itu atau tidak. Rasulullah bersabda, akan datang pada umatku suatu zaman. Itu sebagai warning bagi kita agar kita masuk pengecualian dari orang-orang yang diterangkan dalam narasi redaksi hadis itu. Zaman yang seperti apa? Zaman di masa umatnya Rasulullah. Umat itu seluruh manusia yang hidup setelah masa hidupnya Rasulullah, itu namanya umat. Adapun yang hidup di masa Rasulullah namanya sahabat. Bagaimana zaman yang dimaksud? Di zaman itu orang-orang yafirruna minal ulama wal fuqaha, orang-orang pada berlari menghindar dari ahli ilmu, dari ulama, dari kiai dan ahli fikih. Berlari di sini maksudnya bukannya kalau jumpa kiai terus lari belidas kaya berjumpa harimau atau berjumpa serigala, itu bukan. Jadi mereka itu enggak takut, mereka itu lari takut, bukan. Wayahe bancaan yo melok bancaan. Wayahe sepasaran yo melok kumpul sepasaran nang ndi ya anut. Sing dimaksud lari dari ulama dan ahli fikih itu ora butuh fatwane, ora butuh pituture, ora butuh nasihate kiai dan ahli fikih. Jadi mereka juga menyertai melok kumpul para kiai, nang bancaan ya kumpul, nang majelis-majelis ya kumpul, tapi ora gabres pituture. Gak butuh pituture para kiai dan ulama. Kalau umat manusia sudah seperti itu, Allah akan menurunkan 3 cobaan, 3 balak. Siji, nomor pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Allah akan menghapus, menghilangkan, mencabut barokah dari rezekinya, dari mata pencahariannya. Nah, definisi barokah itu apa? Sudah masyhur di kalangan kiai, kalangan santri. Al-barakatuh huwa hiya ziyadatul khair. Barokah itu tambah-tambah kebagusane, tambah-tambah keapiane. Itu jenenge barokah. Nek rezeki atau mata pencahariannya sudah dihilangkan barokahnya, itu implikasinya seperti apa? Hilang barokah itu maksudnya ya ora kena dienggo keapian, susah dia gunakan untuk berbuat kebaikan. Contoh, banyak sekarang orang yang mampu membangun rumah mewah bahkan bertingkat sendirian, tapi gak mampu
untuk satu desa bersama-sama membangun suatu sarana, tempat ibadah, tempat pengajian, tempat sosial, tempat majlisul ilmi, meskipun digotong satu desa nggak mampu, padahal mereka mampu untuk membangun rumah sendirian. Artinya uang yang berjibun bertumpuk itu begitu berat untuk digunakan pada hal yang menambah kebaikan. Banyak juga orang yang sedang mabuk judi. Sekarang sedang viral, banyak orang yang bangkrut kalah main judi online slot, chip 100 juta, 50 juta, 25 juta banyak, dan tidak kapok besok mengulanginya lagi sampai habis-habisan. Sementara kalau ada bangunan masjid, musola, pondok dan lain-lain, untuk mengeluarkan uang 100.000 apalagi 1 juta itu beratnya bukan main. Tokno taura, tokno taura. Wah, boleh tak tokno. Buat kalong. Itu tandanya rezeki kita kurang barokah. Rezeki yang begitu berat untuk digunakan berbuat kebaikan itu tanda rezeki kita tidak barokah. Orang mampu mengadakan pesta yang super meriah, mengadakan pesta dangdut, pesta ketoprak sendirian, dibiayai sendiri mampu. Tapi untuk membangun satu bangunan yang bersifat sosial, yang di situ menjadi ladang kebaikan, itu satu desa pun belum tentu mampu. Itu tandanya kurang barokah. Kalau begitu, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa kita punya psikis yang seperti itu? Itu tandanya kita gak ngadres ulama dan kiai. Begitu juga dengan kesehatan. Rezeki paling besar itu sehat. Bagi orang yang tubuhnya sehat, kalau kesehatan itu barokah, maka dia akan habiskan, gunakan, tasarufkan kesehatan itu untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Rajin berjamaah, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin menolong orang lain, dan enggan berbuat maksiat. Tapi nek kesehatannya itu ndak barokah, tandane ndelok ketoprak iku sehari penuh ora ana undangan, ora ana sing wenehi mangan, ya panas, berdiri wel-welan, nggak mengeluh. Tambah lagi malam hari bengi tekone, hadirnya sampai esok tidak mengeluh. Itu tandanya kesehatan kita begitu ringan untuk berbuat maksiat. Dibuat pergi ke warung judi, masih bayar lagi, nggak ngeluh. Tapi untuk berjamaah, wiridan astagfirullahaladzim sampai doa paling 5 menit aja, pelengahan, lancing, bredas, ngono nek teko. Banyak kan tidak adil. Untuk berzikir bersama aja nganteh, jangankan aja maneh nganti setengah hari, 1 jam aja udah pelengahan. Itu tandanya kesehatan kita kurang barokah. Itu balak yang pertama kalau kita tidak patuh dan durhaka pada ulama dan ahli fikih. Nomor 2, yusallitu wa alaihim sultanan ghalima. Allah akan menguasakan pada umat itu penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil. Zalim itu piye? Zalim iki. Zalim ya gampangane ngene. Wat musai'in fi ghairi mahalih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contohnya umpamane kethu iki kanggone ning sirah. Dadak dienggo keset, itu jenenge zalim. Apa jenenge? Klambi iki lumrahe ya baju-baju iki ya dipakai buat beribadah, baju koko iki. Dadak dienggo joget nang dangdut iku jenenge zalim. Kita kalau mempunyai atasan, aparat, pejabat yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau dikira zalim, jangan kita serta-merta nyalahno pejabatnya. Evaluasi introspeksi diri.
Mungkin karena kita semua kurang patuh pada ulama, gedeng ambek ulama, mulane ya pantasnya dicekel pejabat, dipimpin pejabat sing berkele ngono iku. Itu kita sendiri yang salah mungkin. Kita introspeksi saja. Yang nomor 3, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Itu yang paling mengerikan. Keluar dari dunia atau mati tanpa membawa iman. Meskipun kita bersedekah emas sebesar gunung, kita bersedekah duit berpuluh triliun, tapi kita mati tanpa iman, ya neraka selawase. Wis masih awake dhewe iku rada berkele, rada bersengek sithik-sithik. Tapi kok mati sik netepi iman, meskipun ora dipijeti malaikat, insyaallah pada akhirnya dintas lebokno swarga. Jangan musuhi ulama dan kiai. Jangan musuhi ahli ilmu dan ahli fikih, karena itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita dunia dan akhiratnya kelak. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.